Suara Dian Podcast. Hai Sobat Dian, kembali lagi di podcast Suara Dian. Kali ini bareng aku Amel yang akan nemenin kalian sampai akhir nanti. Nah, gimana nih kabar kalian? Aku harap semoga kalian sehat-sehat terus ya. Dan hari ini kita udah kedatangan tamu spesial nih. Dan mereka sudah ada duduk di samping aku. Nah, boleh dong Kak kita perkenalan? Oke, dari aku dulu mungkin ya. Ya. Perkenalkan nama aku Razita Melani Putri, biasa dipanggil Rara. Hai, aku Puspa Ayu Nuraini, biasa dipanggil Puspa. Jadi bintang tamu kita ini namanya ada Kak Rara dan juga Kak Puspa ya. Ya. Nah, hari ini itu kita akan membahas putar program yang sedang dijalankan oleh kakak-kakak dan juga tim HM Remika ini. Nah, boleh dong Kak di-spill program apa sih yang sedang dijalankan? Oke, jadi program P2MD ini sendiri itu adalah program dari Diksi Vokasi. Itu tujuannya untuk memberdayakan masyarakat desa gitu. Berarti program P2MD ini memang sebuah program tahunankah atau hanya baru kali ini? Ya, program tahunan aja. Cuman kebetulan untuk HM Remika sendiri tuh baru ikut di tahun ini. Sebelum-sebelumnya tuh belum pernah ikut gitu. Jadi newbie, kita masih newbie gitu. Wow, keren sekali ya Kak. Kalau boleh tahu nih, program ini itu berjalan selama berapa lama? Karena kita kebetulan lolosnya di batch 2 ya, jadinya untuk jangka waktunya itu sekitar 3 bulan aja gitu. Berarti untuk saat ini sudah masuk ke bulan keberapa nih Kak? Ini bulan kedua. Bulan kedua. Oh ya, kalau boleh tahu ini kan program P2MD di mana pemberdayaan masyarakat desa. Nah, desa mana sih yang Kakak dan tim itu pilih? Desa yang kami pilih itu berada di Kelurahan Tanjung Mas. Letaknya itu khususnya di Kelurahan Kampung Tambak Loro. Itu berarti di Semarang ya Kak ya? Iya, betul. Kalau boleh tahu, alasan pemilihan desa tersebut itu karena apa ya Kak? Oke, jadi alasan kita milih di desa tersebut itu pastinya sesuai sama visi misi atau tujuan yang bakal kita terapkan gitu, sesuai sama Itu Kak, visi misi dan bukan visi tujuannya. misi sebenarnya, cuman kayak tujuan aja. Tujuannya itu eh nanti mungkin di-spill di next-nextnya. Jadi Boleh. ya, jadi intinya itu kita kenapa milih daerah tersebut, Tambak Loro RW 15 tepatnya, itu karena memang ada permasalahan yang ingin kita menarik gitu loh menurut kita dan ingin kita angkat di P2MD ini, yaitu karena adanya kasus DBD di sana gitu. Berarti di desa Kampung Nelayan itu mengalami permasalahan adanya penyakit demam berdarah dengue gitu ya Kak? Betul. Nah, sekiranya berarti kan tim HM Remika ini melakukan penelitian ataupun survei di mana menemukan permasalahan dari kampung tersebut kan. Nah, sekiranya penyebabnya itu apa Kak? Kok bisa demam berdarah itu muncul? Untuk penyebabnya masalah itu karena di sana itu kampungnya itu kampung iklim ya, Kak. Dekat dengan laut, jadi sering terjadi rob. Kemudian setelah rob itu pasti ada genangan-genangan. Nah, genangan-genangan tersebut itu menyebabkan adanya nyamuk yang bertelur di situ. Akhirnya terjadilah jentik nyamuk tumbuh di situ dan akhirnya jadilah nyamuk. Oh alah, ternyata karena adanya tadi ya, apa banjir rob itu ya, Kak? Iya. Berarti apakah sebelumnya itu masyarakat tidak melakukan pembersihan terhadap lingkungan itu ataukah bagaimana? Mungkin untuk mengenai terkait dengan pembersihannya gitu ya, menurut kita kan sudah observasi beberapa kali ke sana. Sebenarnya itu banyak sampah, banyak tumpukan sampah di sana juga. Jadi itu juga salah satu faktor kenapa ada nyamuk di sana. Banyak juga ada kasus juga DBD di sana tuh karena ya itu tadi ada tadi yang disebutkan oleh teman saya dan satunya lagi itu karena banyaknya sampah itu. Jadi sebenarnya pihak dari masyarakat di sana itu sudah mencoba untuk mencoba untuk menanggulangi itu dengan cara ya memilah-milih sampah gitu. Cuman karena memang di sana itu nyamuknya memang luar biasa banyak. Jadi usahanya masyarakat itu masih kurang gitu. Jadi di sini kita ingin membantu mereka untuk menanggulangi permasalahan tersebut seperti itu.
Berarti tim HM Remika ini memiliki tujuan mulia, tujuan yang sangat mulia ya Kak, mau membantu eh, supaya kampung ini bisa kembali sehat lagi karena tadi kan banyak sekali nyamuk yang terpapar di lingkungan Iya, tersebut. betul. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, dengan cara apa atau inovasinya itu bagaimana Kak melalui program P2MD itu? Untuk inovasinya itu sendiri itu kita menggunakan metode Ovitrap dan juga penanaman budidaya pengusir nyamuk. Tadi tanaman pengusir nyamuk kayak gitu. Setahu aku itu metode Ovitrap itu kayak sebuah alat bukan sih Kak? Alat di Iya, mana itu digunakan sebagai perangkap nyamuk, betul bukan? iya betul. Nah, itu apa bedanya dengan penggunaan penyemprotan baygon atau dan lain sebagainya dengan metode Ovitrap itu perbedaannya apa Kak? Untuk perbedaannya sendiri sebenarnya itu lebih ke beda konsep ya, kalau misalkan di apa, dipikir-pikir itu beda konsep. Karena untuk metode si Ovitrap-nya ini tuh sebenarnya menjebak, sedangkan kalau misalkan untuk tadi yang disebutkan sama Kakaknya itu tuh, Mematikan. mematikan gitu loh. Jadi kita tuh menjebak, jadi nyamuknya itu terperangkap di dalam alat tersebut, lalu bertelur dan jadinya tidak bisa berkembang biak lagi gitu. Jadi nggak ada nyamuk yang bisa keluar lagi gitu. Sedangkan kalau misalkan si tadi yang kayak mungkin kayak fogging atau mungkin baygon dan sebagainya itu tuh apa? Mematikan nyamuk Gitu. dewasa. Sedangkan kalau alat Ovitrap itu dia sebagai perangkap nyamuk bertelur. Sehingga yang kita perangkap itu adalah anak-anak nyamuk. Seperti itu. Kalau seperti baygon, kemudian fogging itu memberantas nyamuk dewasa seperti itu. Kalau boleh tahu juga nih Kak, gimana sih cara pembuatan dari alat Ovitrap ini? Oke, untuk cara pembuatannya itu sebenarnya gampang banget ya. Itu caranya itu kita menggunakan, kalau untuk metode kita sendiri itu kita menggunakan kayak toples gitu. Toplesnya itu diisi sekitar 400 ml, lalu dimasukkan 2 sendok gula, 2 sendok makan, 2 sendok makan, 2 sendok makan gula, lalu dilarutkan sampai gulanya tuh larut di dalam air tersebut. Setelah larut, lalu jaringnya diadakan pakai jaring. Jadi jaringnya itu ditutup dulu dengan tutup si kok toples? Ya toples tadi ya. Toplesnya tadi, lalu baru ditabur-taburkan dengan 1 sendok makan satu sendok makan ragi gitu. Jadi supaya menutupi si permukaan airnya yang di atas itu loh. Jadi biar untuk menarik nyamuknya tuh agar masuk ke alat tersebut seperti itu. Wow, keren sekali ya. Aku dengerin ini, aku yang bukan anak kesehatan tuh ikut bingung sebenarnya. Tapi juga itu cara kerjanya itu berapa lama Kak? Cara kerjanya itu maksudnya nyamuknya itu masuk ke Iya, situ atau betul. gimana? Kalau untuk masuknya nyamuk ke alat tersebut itu kita nggak bisa memperkirakan, cuman kita itu melakukan monef gitu, bukan monef ya, seperti ya monitoring itu 1 minggu sekali. Jadi ketika udah 1 minggu, misalkan kita masang di hari Sabtu nih, di hari Sabtu depannya itu kita ganti airnya dan apa kita buat lagi ulang lagi gitu, tapi dengan alat yang sama gitu. Jadi cuma diganti bahannya aja yang di dalamnya gitu. Ini kan aku cukup penasaran ya Kak. Tadi kan nyamuk-nyamuk itu diperangkap oleh alat itu. Ya. Nah, nantinya nyamuk-nyamuk ini akan dibawa kemana Kak? Apakah hanya dibuang begitu saja kah? Atau seperti apa kan? Eh, Mungkin untuk alat tersebut itu kita gunakan sampai telur nyamuk itu menjadi pupa. Nah, setelah 1 minggu pengecekan, jika sudah ada pupanya itu langsung kita buang airnya tersebut di tempat kering. Jangan menyebabkan genangan sehingga pupa-pupa tersebut akan mati. Seperti itu. Oh iya Kak, dalam program ini siapa saja sih yang terlibat selain dari tim HM Remika ini dan juga warga sekitar mungkin Kak? Nah, itu siapa saja? Oke, jadi untuk yang terkait itu mungkin mitra-mitranya gitu ya. Jadi kita tuh ada di BSPTH, lalu juga ada DKK, Dinas Kesehatan Kota Semarang, terus satunya lagi tuh ada Puskesmas Bandar Harjo. Dan mereka mitra tersebut kontribusinya itu dalam hal seperti apa Kak? Mungkin boleh diperjelaskan gitu? Untuk BSPTH sendiri itu mereka berkontribusi kepada kami yaitu berupa bibit minyak kayu putih. Kemudian untuk
Dinas Kesehatan Kota dan Puskesmas itu mereka memberikan kontribusi sebuah dukungan dan pemberian materi kepada masyarakat ketika melakukan penyuluhan dan sosialisasi seperti itu. Oke, itu tadi berarti kan dalam inovasi tim HM Remika ini kan tadi ada dua ya, di mana yang pertama itu penanganan penyakit demam berdarah dengan menggunakan metode Ovitrap, dan yang kedua itu budidaya tanaman pengusir nyamuk. Nah, kalau yang tadi pertama itu kan kita udah bahas dan cukup detail sekali nih Sobat Dian semuanya. Dan yang fokus kedua ini aku mau tanya nih Kak, kan itu budidaya tanaman pengusir nyamuk tuh. Nah, itu menggunakan tanaman apa Kak? Apa boleh di-spill ke Sobat Dian semuanya ini? Oh, boleh. Untuk tanamannya sendiri itu kita ada 5 jenis. Nah, dari 5 jenis itu ada tanaman indoor berupa tanaman lavender dan rosemary. Kemudian untuk tanaman outdoor itu kita ada 3, ada tanaman minyak kayu putih, calendula, dan zodia. Lalu untuk tanaman-tanaman tersebut, apakah di desa tersebut sudah tersedia lahan kah, atau dari tim HM Remika ini memanfaatkan bahan-bahan bekas kah, atau bagaimana? Untuk lahannya sendiri itu di sana, di RW 15 itu sendiri, itu tuh udah ada taman gitu tengah-tengah di tengah-tengah apa Jalan. jalan itu udah ada taman. Jadi kita mengoptimalisasikan dan juga memanfaatkan lahan tersebut untuk penyebaran dan pemetaan adanya tanaman tersebut. Untuk media tanamnya sendiri atau tempat penanamnya sendiri kita menggunakan alat-alat bekas seperti botol bekas, galon bekas, seperti itu kita gunakan kembali untuk menanam tanaman-tanaman. Kak, tadi kan sudah dijelaskan terkait pemilihan tanaman-tanaman yang digunakan, Kak. Nah, alasan pemilihan tanaman itu apa aja ya, Kak, alasannya? Untuk alasannya itu mereka punya kriteria yang sama. Kelima jenis tanaman seperti itu punya kriteria yang sama, yaitu mereka mengandung zat di mana itu tuh nggak disukai sama nyamuk gitu loh. Jadi alasan kita menanam 5 jenis tanaman tersebut itu karena tanaman tersebut itu tidak disukai sama nyamuk gitu. Jadi biar nyamuknya tuh pergi gitu. Ini kalau aku sambil ngebayangin nih ya, Kak, itu kan di sekitar jalan itu di pinggir kan ditanamin oleh tanaman-tanaman tersebut tadi kan. Nah, terus tadi dalam rangka untuk supaya nyamuk-nyamuk ini otomatis nggak suka sama tanaman itu. Jadi kan otomatis nyamuk ini pun juga akan hilang ya di kampung tersebut. Nah, itu tuh apakah nantinya di setiap rumah itu ditanami seperti itu kah, atau hanya di lahan yang tadi saja, atau bagaimana? Untuk mengenai hal tersebut itu kita juga kan kita ngasih banyak bibit ya, sekitar 500 lebih, 600 mungkin ada untuk mengenai bibitnya tersebut. Jadi itu tuh kita nggak ditanam di situ aja, di taman itu aja. Jadi kita juga menyebar ke masing-masing rumah gitu loh, masing-masing rumah di RW 15 gitu, dan juga RT-RT yang lain. Mungkin mau nambahin ya. Tadi kan di awal udah bilang untuk tanamannya itu ada tanaman indoor dan outdoor. Nah, untuk 2 tanaman indoor itu seperti lavender dan rosemary itu kita berikan ke rumah-rumah warga. Jadi ada khusus tanaman yang diberikan di taman, ada yang di rumah-rumah warga. Seperti itu. Baik, berarti saat ini program itu sedang berjalan ya, Kak, ya? Iya. Nah, boleh dong kita semuanya Sobat Dian ini di-spill sudah sampai manakah program ini dijalankan? Oke. Kita itu udah sosialisasi, udah ada penyuluhan juga. Kita penyuluhannya juga udah kerjasama sama pihak puskesmas. Ada salah satu dari pihak puskesmas juga menyebarkan, membantu untuk memberikan penyuluhan mengenai pencegahan DBD. Lalu juga kita udah melakukan rapat koordinasi juga sama kelurahan Tanjung Mas, lalu juga sama ketua RW ya, ketua. Oh iya, itu juga sama dinas kesehatan juga, kita juga udah koordinasi juga mengenai hal tersebut. Dan juga kita kemarin sudah
gotong royong dan juga kerjasama sama warga di sana untuk penyebaran si Ovitrapnya itu udah disebarkan dan juga sama penanaman tanaman budidaya pengusir nyamuk gitu udah disebarkan juga. Berarti ini udah bulan kedua dan progresnya udah sebegitu banyaknya, dan ini kira-kira 1 bulan terakhir lagi ini mau ngapain Kak kira-kira? Kita mungkin lebih ke monef aja sih, monitoring juga. Itu kan kita juga harus ngecek setiap minggu kan mengenai si alat Ovitrapnya dan juga kita juga memantau juga mengenai pertumbuhan si tanaman-tanamannya itu mati atau enggak. Kan kita juga harus ngecek itu setiap minggu. Berarti kan ini sebentar lagi program ini juga akan usai, dan tidak mungkin tim HM Rimika ini kan akan selalu mendampingi masyarakat desa itu kan. Lah, nantinya itu akan bagaimana Kak selanjutnya dari program ini? Apakah hanya berhenti begitu saja kah? Atau nanti sudah berkoordinasi dengan masyarakat untuk melanjutkan ini atau bagaimana? Mengenai permasalahan tersebut itu dalam kita sebelum kita diberitahu kita lolos kan kita membuat proposal terlebih dahulu dan dalam proposal tersebut itu terdapat roadmap yang mana roadmapnya itu berisi tentang kegiatan apa aja yang bakal dilakukan dari tahun ini, tahun 2023, 2024, dan 2025. Jadi kayak 3 tahun ke depan gitu. Itu apa aja, itu juga sudah kita jabarkan di dalam proposal. Dan untuk mungkin ngespil-ngespilnya, mungkin itu desa Tambak Lorok ini itu bisa jadi desa binaan dari HM Rimika sendiri. Karena kan di Ormawa sendiri juga ada tuntutan di mana harus ada proker bina desa. Jadi itu bisa jadi salah satu option bagi adik-adik nanti untuk melanjutkan adanya kegiatan ini di desa tersebut seperti itu. Berarti walaupun nanti tim HM Remika ini di periode kakak itu udah selesai, nanti juga akan dilanjutkan oleh generasi selanjutnya, begitu Iya, ya? harusnya kayak gitu. Itu pesan juga buat teman-teman harus dilanjutin kegiatan kita Dicatat yang ya, ada teman-teman. di Ini, tim HM Remika ini sudah melakukan program yang sangat luar biasa dan keren ini ya, Kak. Nah, boleh nggak sih kita Sobat Dian ini diceritakan sebenarnya sebelum dan sesudah dari adanya program ini itu bagaimana di desa tersebut itu? Oke, untuk menjawab pertanyaan tadi mengenai sebelum dan sesudahnya itu pastinya di sana kan sebelumnya itu banyak banget nyamuk gitu. Apalagi kalau misalkan udah masuk waktu sore, waktu maghrib itu nyamuk-nyamuknya udah mulai pada keluar, udah mulai pada hinggap ke sana dan kemari. Dan ketika kita sudah menyebarkan program ini, udah mulai menerapkan adanya Ovitrap dan juga penanamannya itu, pastinya si nyamuknya ini berkurang dan apa namanya intensitas si nyamuknya itu untuk kesana kemari itunya tuh jadi berkurang gitu dan adanya program kita juga ini juga mengurangi adanya tingkat sampah banyaknya sampah di sana karena kita sudah mulai memilah dan memilih sampah yang ada di Tambak Loros. Berarti bisa dikatakan bahwa antara sebelum dan sesudah ini juga cukup berbeda ya, karena sesudah ini mungkin bisa dikatakan juga kampung ini cukup sehat ya Kak sekarang ini, apalagi nanti program ini selesai dan nanti lebih dikembangkan lagi, Iya. pastinya lebih luar biasa lagi nih kampung Tanjung Mas ini ya, ya semuanya. Nah, terus aku mau tanya terkait tadi kan ada 2 fokus yang akan tim HM Remika ini lakukan. Iya. Nah, ada nggak sih Kak kelompok yang dibuat? Nah, kalau semisal ada itu apa saja kelompoknya? Oke. Untuk kelompok yang kita udah buat itu ada sasaran yang kita pilih itu ibu-ibu, kemudian para pemuda. Nah, untuk kelompok sendiri kita buat 5 kelompok dan satu kelompok itu terdiri dari 6 orang. Untuk kelompoknya sendiri itu ada kelompok Rasamu. Kelompok Rasamu itu kelompok sadara nyamuk Aedes aegypti. Kemudian ada Rabura, gerakan pembuatan Ovitrap. Kemudian yang ketiga ada Rasora, gerakan sosialisasi pembuatan Ovitrap. Kemudian yang keempat ada kelompok TNTN, TITN atau kelompok tanaman indah tanpa nyamuk. Kemudian kelompok yang kelima ada kelompok Anyam, yaitu kelompok nyaman bunga kenyamanan. Itu sih untuk kelompok yang kita buat.
Bener-bener banyak sekali ya Kak kelompok yang udah dibikin dan semoga saja kelompok itu nanti bisa menjalankan perannya masing-masing Iya. dengan baik juga. Nah, aku mau tanya lagi nih terkait eh, luaran dari tim HM Remika yang telah dibuat di program ini itu apa aja ya Kak? Untuk luarannya itu kita ada luaran wajib dan luaran tambahan. Apa aja itu Kak? Luaran wajibnya itu kita ada buku panduan, ada profil, lalu juga ada poster, ada ringkasan juga, lalu ada video pelaksanaan sama ada publikasi. Dan untuk si luaran tambahannya itu kita ada laporan pemutakhiran, lalu ada publikasi ilmiah, publikasi media dan juga buku edukasi. Benar-benar sudah runtut dan sangat sistematis nih Sobat Dian semuanya. Dan aku dari tadi nih mendengarkan penjelasan dari kakak ini benar-benar menurut aku inovasi ini luar biasa dan keren sekali loh Kak. Dan menurut kakak nih seberapa tingkat keefektifan dari inovasi kakak ini ya? eh Kalau kita yakin 100% sih, karena pastinya kita juga melihat adanya tingkat partisipasi atau keinginan masyarakat di sana itu tuh tinggi banget. Jadi mereka tuh saling bahu membahu dan membantu kita untuk mengerjakan program ini. Jadi alasan kuat kenapa kita bisa yakin 100% itu karena warga di sana juga welcome sama kita dan juga mau untuk bekerja sama mewujudkan keberhasilan adanya program kita di sana gitu. Wow, keren sekali. Jadi dengan tim HM Remika yang sudah memiliki tujuan yang mulia dan luar biasa ini dan ternyata warganya pun juga memiliki empati dan mendukung sekali ya Kak program ini. Oke, kita doakan ya teman-teman Sobat Dian semuanya. Semoga program P2MD dari tim HM Remika ini dapat berjalan dengan lancar Amin. dan hasilnya pun juga memuaskan dan luar biasa serta dapat bermanfaat dan juga dikembangkan oleh masyarakat lain juga ya Kak ya. Amin. Dan mungkin ada nggak Kak? Pastinya kan tim HM Remika ini melakukan daily report, mungkin memposting hal-hal lain sebagainya lah terkait program ini. Boleh nggak Sobat Dian ini diberitahu sosial media dari kakak-kakak ini? Oke, jadi kita juga punya akun sosial media ya, terutama di Instagram. Itu namanya p2md.hmrmik.udinus. Aku ulangi sekali lagi, p2md.hmrmik.udinus. Jadi teman-teman bisa langsung follow dan lihat kegiatan kita apa aja dan nantiin keseruan ke depan-kedepannya gitu. Tuh sudah di-spill nih sama kakak dari tim HM Rimeka sendiri. Nah, untuk Sobat Dia nih yang kepo langsung aja di-search tuh tadi sudah dikasih tahu ya Instagramnya apa. Kalau yang penasaran langsung di-like juga dan jangan lupa di-share juga. Jadi biar juga apa masyarakat lain itu bisa termotivasi ya Sobat Dian semuanya. Dan jangan lupa buat Sobat Dian yang belum follow Instagramnya Radio Suara Dian, jangan lupa di follow @Radio Suara Dian, serta video yang ada di YouTube Suara Dian, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Kita kan tadi udah ngobrol panjang lebar banget nih Kak. Boleh dong Sobat Dian dikasih tahu Instagramnya kakaknya, mungkin kalau yang penasaran. Boleh. Instagram aku itu sama kayak namaku yang asli, Razita Mailani, RAZHITA MAYLANI. Gitu. Itu kakaknya Kalau Instagramku @aypuspa_04. tuh jangan lupa di follow nih ya Sobat Dian semuanya. Barangkali ada yang kepo ingin berteman dengan kakaknya atau mungkin tanya tips dan triknya dari program ini pun atau hal-hal lainnya langsung saja ya teman-teman Sobat Dian semuanya. Dan mungkin boleh nggak Kak kita dikasih close statement dari kakak ini? Oke. Mungkin dari kita sendiri, kita minta doanya juga buat teman-teman atas keberlangsungan P2MD ini. Semoga kita, yang pertama aku pengen doanya kita sehat-sehat terus, karena kalau kita nggak sehat, kita nggak mungkin bisa menjalankan program ini dengan baik. Dan untuk kedepannya, untuk program terdekat, untuk kegiatan terdekat itu kita ada Monep. Dan semoga di Monep itu kita bisa lancar dan semua apapun tanggungan yang sedang kita lakukan ini cepat bisa selesai. Dan buat teman-teman, please jaga kesehatan juga.
kalau ada nyamuk dan apapun itu, kalian bisa coba metode Ovitrap ini karena gampang banget, alat dan bahannya gampang dicari dan bisa diterapkan di rumah masing-masing gitu. Mungkin kita boleh jargon dari aja. P2MD Remika, wujudkan Tanjung Mas sehat, bebas DBD, Udinus juara. Sebelumnya terima kasih banyak ya Kak sudah meluangkan waktunya dan sudah menginspirasi untuk aku dan juga teman-teman semuanya. Nah, aku Amel pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you. Hai Sobat Dian, kembali lagi di podcast Suara Dian. Kali ini bareng aku Amel yang akan nemenin kalian sampai akhir nanti. Nah, gimana nih kabar kalian? Aku harap semoga kalian sehat-sehat terus ya. Dan hari ini kita udah kedatangan tamu spesial nih. Dan mereka sudah ada duduk di samping aku. Nah, boleh dong Kak kita perkenalan? Oke, dari aku dulu mungkin ya. Ya. Perkenalkan nama aku Razita Melani Putri, biasa dipanggil Rara. Hai, aku Puspa Ayu Nuraini, biasa dipanggil Puspa. Jadi bintang tamu kita ini namanya ada Kak Rara dan juga Kak Puspa ya. Ya. Nah, hari ini itu kita akan membahas putar program yang sedang dijalankan oleh kakak-kakak dan juga tim HM Remika ini. Nah, boleh dong Kak di-spill program apa sih yang sedang dijalankan? Oke, jadi program P2MD ini sendiri itu adalah program dari Diksi, Vokasi, itu tujuannya untuk memberdayakan masyarakat desa, gitu. Berarti program P2MD ini memang sebuah program tahunankah atau hanya baru kali ini? Ya, program tahunan aja. Cuman kebetulan untuk HM Remika sendiri tuh baru ikut di tahun ini. Sebelum-sebelumnya tuh belum pernah ikut gitu. Jadi newbie, kita masih newbie gitu. Wow, keren sekali ya Kak. Kalau boleh tahu nih, program ini itu berjalan selama berapa lama? Karena kita kebetulan lolosnya di batch 2 ya, jadinya untuk jangka waktunya itu sekitar 3 bulan aja gitu. Berarti untuk saat ini sudah masuk ke bulan keberapa nih Kak? Ini bulan kedua. Bulan kedua. Oh ya, kalau boleh tahu ini kan program P2MD di mana pemberdayaan masyarakat desa. Nah, desa mana sih yang kakak dan tim itu pilih? Desa yang kami pilih itu berada di Kelurahan Tanjung Mas. Letaknya itu khususnya di Kelurahan Kampung Tambak Loro. Itu berarti di Semarang ya Kak ya? Iya, betul. Kalau boleh tahu, alasan pemilihan desa tersebut itu karena apa ya Kak? Oke, jadi alasan kita milih di desa tersebut itu pastinya sesuai sama visi misi atau tujuan yang bakal kita terapkan gitu, sesuai sama Itu Kak, visi misi dan bukan visi tujuannya. misi sebenarnya, cuman kayak tujuan aja. Tujuannya itu nanti mungkin di-spill di next-nya. Jadi Boleh. ya, jadi intinya itu kita kenapa milih daerah tersebut, Tambak Loro RW 15 tepatnya, itu karena memang ada permasalahan yang ingin kita menarik gitu loh menurut kita dan ingin kita angkat di P2MD ini, yaitu karena adanya kasus DBD di sana gitu. Berarti di desa Kampung Nelayan itu mengalami permasalahan adanya penyakit demam berdarah dengue gitu ya Kak? Betul. Nah, sekiranya berarti kan tim HM Remika ini melakukan penelitian ataupun survei di mana menemukan permasalahan dari kampung tersebut kan. Nah, sekiranya penyebabnya itu apa Kak? Kok bisa demam berdarah itu muncul? Untuk penyebabnya masalah itu karena di sana itu kampungnya itu kampung iklim ya, Kak. Dekat dengan laut, jadi sering terjadi rob. Kemudian setelah rob itu pasti ada genangan-genangan. Nah, genangan-genangan tersebut itu menyebabkan adanya nyamuk yang bertelur di situ. Akhirnya terjadilah jentik nyamuk tumbuh di situ dan akhirnya jadilah nyamuk. Oh alah, ternyata karena adanya tadi ya, apa banjir rob itu ya, Kak? Iya. Berarti apakah sebelumnya itu masyarakat tidak melakukan pembersihan terhadap lingkungan itu ataukah bagaimana? Mungkin untuk mengenai terkait dengan pembersihannya gitu ya, menurut kita kan sudah observasi beberapa kali ke sana. Sebenarnya itu banyak sampah
banyak tumpukan sampah di sana juga. Jadi itu juga salah satu faktor kenapa ada nyamuk di sana. Banyak juga ada kasus juga DBD di sana tuh karena ya itu tadi yang disebutkan oleh teman saya dan satunya lagi itu karena banyaknya sampah itu. Jadi sebenarnya pihak dari masyarakat di sana itu sudah mencoba untuk mencoba untuk menanggulangi itu dengan cara ya memilah-milih sampah gitu. Cuman karena memang di sana itu nyamuknya memang luar biasa banyak. Jadi usahanya masyarakat itu masih kurang gitu. Jadi di sini kita ingin membantu mereka untuk menanggulangi permasalahan tersebut seperti itu. Berarti tim HM Remika ini memiliki tujuan yang sangat mulia ya Kak, mau membantu eh, supaya kampung ini bisa kembali sehat lagi karena tadi kan banyak sekali nyamuk yang terpapar di lingkungan Iya, tersebut. betul. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, dengan cara apa atau inovasinya itu bagaimana Kak melalui program P2MD itu? Untuk inovasinya itu sendiri itu kita menggunakan metode Ovitrap dan juga penanaman budidaya pengusir nyamuk. Tadi tanaman pengusir nyamuk kayak gitu. Setahu aku itu metode Ovitrap itu kayak sebuah alat bukan sih Kak? Alat di Iya. mana itu digunakan sebagai perangkap nyamuk, betul bukan? Iya, Betul. betul. Nah, itu apa bedanya dengan penggunaan penyemprotan baygon atau dan lain sebagainya dengan metode Ovitrap itu perbedaannya apa Kak? Untuk perbedaannya sendiri sebenarnya itu lebih ke beda konsep ya, kalau misalkan dipikir-pikir tuh beda konsep. Karena untuk metode si Ovitrapnya ini tuh sebenarnya menjebak, sedangkan kalau misalkan untuk tadi yang disebutkan sama Kakaknya itu tuh, Mematikan. mematikan gitu loh. Jadi kita tuh menjebak, jadi nyamuknya itu terperangkap di dalam alat tersebut, lalu bertelur dan jadinya tidak bisa berkembang biak lagi gitu. Jadi nggak ada nyamuk yang bisa keluar lagi gitu. Sedangkan kalau misalkan tadi yang kayak mungkin fogging atau mungkin baygon dan sebagainya itu tuh apa? Mematikan nyamuk Gitu. dewasa. Sedangkan kalau alat Ovitrap itu dia sebagai perangkap nyamuk bertelur. Sehingga yang kita perangkap itu adalah anak-anak nyamuk. Seperti itu. Kalau seperti baygon, kemudian fogging itu memberantas nyamuk dewasa seperti itu. Kalau boleh tahu juga nih Kak, gimana sih cara pembuatan dari alat Ovitrap ini? Oke, untuk cara pembuatannya itu sebenarnya gampang banget ya. Itu caranya itu kita menggunakan, kalau untuk metode kita sendiri itu kita menggunakan kayak toples gitu. Toplesnya itu diisi sekitar 400 mili, lalu dimasukkan 2 sendok gula, 2 sendok makan, 2 sendok makan, 2 sendok makan gula, lalu dilarutkan sampai gulanya tuh larut di dalam air tersebut. Setelah larut, lalu jaringnya diadakan pakai jaring. Jadi jaringnya itu ditutup dulu dengan tutup si toples, toples tadi ya, toplesnya tadi, lalu baru ditabur-taburkan dengan 1 sendok makan satu sendok makan ragi gitu. Jadi supaya menutupi si permukaan airnya yang di atas itu loh. Jadi biar untuk menarik nyamuknya tuh agar masuk ke alat tersebut seperti itu. Wow, keren sekali ya. Aku dengerin ini, aku yang bukan anak kesehatan tuh ikut bingung sebenarnya. Tapi juga itu cara kerjanya itu berapa lama Kak? Cara kerjanya itu maksudnya nyamuknya itu masuk ke Iya, situ atau betul. gimana? Kalau untuk masuknya nyamuk ke alat tersebut itu kita nggak bisa memperkirakan, cuman kita itu melakukan monef gitu, bukan monef ya, seperti ya monitoring itu 1 minggu sekali. Jadi ketika udah 1 minggu, misalkan kita masang di hari Sabtu nih, di hari Sabtu depannya itu kita ganti airnya dan kita buat ulang lagi gitu, tapi dengan alat yang sama gitu. Jadi cuma diganti bahannya aja yang di dalamnya gitu. Ini kan aku cukup penasaran ya Kak. Tadi kan nyamuk-nyamuk itu diperangkap oleh alat itu. Ya. Nah, nantinya nyamuk-nyamuk ini akan dibawa kemana Kak? Apakah hanya dibuang begitu saja kah? Atau seperti apa kan? Eh, Mungkin untuk alat tersebut itu kita gunakan sampai telur nyamuk itu menjadi pupa. Nah, setelah 1 minggu pengecekan, jika sudah ada pupanya itu langsung kita buang airnya tersebut di tempat kering. Jangan menyebabkan genangan sehingga pupa-pupa tersebut akan mati. Seperti itu. Oh iya Kak, dalam program ini
siapa saja sih yang terlibat selain dari tim HM Remika ini dan juga warga sekitar mungkin kan? Iya. Nah, itu siapa saja? Oke, jadi untuk yang terkait itu mungkin mitra-mitranya gitu ya. Jadi kita tuh ada di BSPTH, lalu juga ada DKK, Dinas Kesehatan Kota Semarang, terus satunya lagi tuh ada Puskesmas Bandar Harjo. Dan mereka mitra tersebut kontribusinya itu dalam hal seperti apa, Kak? Mungkin boleh diperjelaskan gitu? Untuk BSPTH sendiri itu mereka berkontribusi kepada kami yaitu berupa bibit minyak kayu putih. Kemudian untuk Dinas Kesehatan Kota dan Puskesmas itu mereka memberikan kontribusi sebuah dukungan dan pemberian materi kepada masyarakat ketika melakukan penyuluhan dan sosialisasi seperti itu. Oke, itu tadi berarti kan dalam inovasi tim HM Remika ini kan tadi ada dua ya, di mana yang pertama itu penanganan penyakit demam berdarah dengan menggunakan metode Ovitrap dan yang kedua itu budidaya tanaman pengusir nyamuk. Nah, kalau yang tadi pertama itu kan kita udah bahas dan cukup detail sekali nih sebedian semuanya dan yang fokus kedua ini aku mau tanya nih Kak, kan itu budidaya tanaman pengusir nyamuk tuh. Nah, itu menggunakan tanaman apa Kak? Apa boleh di-spill ke sebedian semuanya ini? Oh, boleh, boleh, boleh. Untuk tanamannya sendiri itu kita ada 5 jenis. Nah, dari 5 jenis itu ada tanaman indoor berupa tanaman lavender dan rosemary. Kemudian untuk tanaman outdoor itu kita ada 3, ada tanaman minyak kayu putih, calendula, dan zodia. Lalu untuk tanaman-tanaman tersebut, apakah di desa tersebut sudah tersedia lahan kah atau dari tim HM Remika ini memanfaatkan bahan-bahan bekas kah atau bagaimana? Untuk lahannya sendiri itu di sana, di RW 15 itu sendiri, itu tuh udah ada taman gitu tengah-tengah di tengah-tengah apa Jalan. jalan itu udah ada taman. Jadi kita mengoptimalisasikan dan juga memanfaatkan lahan tersebut untuk penyebaran dan pemetaan adanya tanaman tersebut. Untuk media tanamnya sendiri atau tempat penanamnya sendiri kita menggunakan alat-alat bekas seperti botol bekas, galon bekas, seperti itu kita gunakan kembali untuk menanam tanaman-tanaman. Kak, tadi kan sudah dijelaskan terkait pemilihan tanaman-tanaman yang digunakan, Kak. Nah, alasan pemilihan tanaman itu apa aja ya, Kak? Alasannya? Untuk alasannya itu mereka punya kriteria yang sama. Kelima jenis tanaman seperti itu punya kriteria yang sama, yaitu mereka mengandung zat di mana itu tuh nggak disukai sama nyamuk gitu loh. Jadi alasan kita menanam 5 jenis tanaman tersebut itu karena tanaman tersebut itu tidak disukai sama nyamuk gitu. Jadi biar nyamuknya tuh pergi gitu. Ini kalau aku sambil ngebayangin nih ya, Kak, itu kan di sekitar jalan itu di pinggir kan ditanamin oleh tanaman-tanaman tersebut tadi kan. Nah, terus tadi dalam rangka untuk supaya nyamuk-nyamuk ini otomatis nggak suka sama tanaman itu. Jadi kan otomatis nyamuk-nyamuk ini pun juga akan hilang ya di kampung tersebut. Nah, itu tuh apakah nantinya di setiap rumah itu ditanami seperti itu kah atau hanya di lahan yang tadi saja atau bagaimana? Untuk mengenai hal tersebut itu kita juga kan kita ngasih banyak bibit ya sekitar 500 lebih 600 mungkin ada untuk mengenai bibitnya tersebut. Jadi itu tuh kita nggak ditanam di situ aja, di taman itu aja. Jadi kita juga menyebar ke masing-masing rumah gitu loh, masing-masing rumah di RW 15 gitu dan juga RT-RT yang lain. Mungkin mau nambahin ya. Tadi kan di awal udah udah bilang untuk tanamannya itu ada tanaman indoor dan outdoor. Nah, untuk 2 tanaman indoor itu seperti lavender dan rosemary itu kita berikan ke rumah-rumah warga. Jadi ada khusus tanaman yang diberikan di taman, ada yang di rumah-rumah warga. Seperti itu. Baik, berarti saat ini program itu sedang berjalan ya Kak ya? Iya. Nah, boleh dong kita semuanya sebagian ini di-spill sudah sampai manakah program ini di
dijalankan? Oke. Kita itu udah sosialisasi, udah ada penyuluhan juga. Kita penyuluhannya juga udah kerja sama pihak puskesmas. Ada salah satu dari pihak puskesmas juga menyebarkan membantu untuk memberikan penyuluhan mengenai pencegahan DBD. Lalu juga kita udah melakukan rapat koordinasi juga sama Kelurahan Tanjung Mas, lalu juga sama ketua RW ya, ketua. Oh iya, itu juga sama dinas kesehatan juga, kita juga udah koordinasi juga mengenai hal tersebut. Dan juga kita kemarin sudah gotong royong dan juga kerjasama sama warga di sana untuk penyebaran si Ovitrep-nya, itu udah disebarkan, dan juga sama penanaman tanaman budidaya pengusir nyamuk gitu, udah disebarkan juga. Berarti ini udah bulan kedua dan progresnya udah sebegitu banyaknya, dan ini kira-kira 1 bulan terakhir lagi ini mau ngapain Kak kira-kira? Kita mungkin lebih ke Monef aja sih, monitoring juga. Itu kan kita juga harus ngecek setiap minggu kan mengenai si alat Ovitrep-nya, dan juga kita juga memantau juga mengenai pertumbuhan si tanaman-tanamannya itu mati atau enggak. Kan kita juga harus ngecek itu setiap minggu. Berarti kan ini sebentar lagi program ini juga akan usai, dan tidak mungkin tim HM Rimika ini kan akan selalu mendampingi masyarakat desa itu kan. Lah, nantinya itu akan bagaimana Kak? Selanjutnya dari program ini, apakah hanya berhenti begitu saja kah? Atau nanti sudah berkoordinasi dengan masyarakat untuk melanjutkan ini atau bagaimana? Mengenai permasalahan tersebut itu dalam kita sebelum kita diberitahu kita lolos kan kita membuat proposal terlebih dahulu, dan dalam proposal tersebut itu terdapat roadmap yang mana roadmapnya itu berisi tentang kegiatan apa aja yang bakal dilakukan dari tahun ini, tahun 2023, 2024, dan 2025. Jadi kayak 3 tahun ke depan gitu. Itu apa aja, itu juga sudah kita jabarkan di dalam proposal. Dan untuk mungkin ngespil-ngespilnya, mungkin itu desa Tambak Lorok ini itu bisa jadi desa binaan dari HM Rimika sendiri. Karena kan di Ormawa sendiri juga ada tuntutan di mana harus ada proker bina desa. Jadi itu bisa jadi salah satu option bagi adik-adik nanti untuk melanjutkan adanya kegiatan ini di desa tersebut seperti itu. Berarti walaupun nanti tim HM Remika ini di periode kakak itu udah selesai, nanti juga akan dilanjutkan oleh generasi selanjutnya, Iya, begitu ya? harusnya kayak gitu. Itu pesan juga buat teman-teman harus dilanjutin kegiatan kita Dicatat ya, yang teman-teman. ada di Ini, tim HM Remika ini sudah melakukan program yang sangat luar biasa dan keren ini ya, Kak. Nah, boleh nggak sih kita Sobat Dian ini diceritakan sebenarnya sebelum dan sesudah dari adanya program ini itu bagaimana di desa tersebut itu? Oke, untuk menjawab pertanyaan tadi mengenai sebelum dan sesudahnya itu pastinya di sana kan sebelumnya itu banyak banget nyamuk gitu. Apalagi kalau misalkan udah masuk waktu sore, waktu maghrib itu nyamuk-nyamuknya udah mulai pada keluar, udah mulai pada hinggap ke sana dan kemari. Dan ketika kita sudah menyebarkan program ini, udah mulai menerapkan adanya Ovitrep dan juga penanamannya itu, pastinya si nyamuknya ini berkurang, dan apa namanya, intensitas si nyamuknya itu untuk kesana kemari itunya tuh jadi berkurang gitu. Dan adanya program kita juga ini juga mengurangi adanya tingkat sampah, banyaknya sampah di sana, karena kita sudah mulai memilah dan memilih sampah yang ada di Tambak Loros. Berarti bisa dikatakan bahwa antara sebelum dan sesudah ini juga cukup berbeda ya, karena sesudah ini mungkin bisa dikatakan juga kampung ini cukup sehat ya Kak sekarang ini, apalagi nanti program ini selesai dan nanti lebih dikembangkan lagi, pastinya lebih luar biasa lagi nih kampung Tanjung Mas ini ya, ya semuanya. Nah, terus aku mau tanya terkait tadi kan ada 2 fokus yang akan tim HM Remika ini lakukan. Nah, ada nggak sih Kak kelompok yang dibuat? Nah, kalau misal ada itu apa saja kelompoknya? Oke. Untuk kelompok yang kita udah buat itu ada sasaran yang kita pilih itu ibu-ibu,
kemudian para pemuda. Nah, untuk kelompok sendiri kita buat 5 kelompok dan satu kelompok itu terdiri dari 6 orang. Untuk kelompoknya sendiri itu ada kelompok Rasamu. Kelompok Rasamu itu kelompok Sadara Nyamuk Aedes aegypti. Kemudian ada Rabura, gerakan pembuatan ovitrap. Kemudian yang ketiga ada Rasora, gerakan sosialisasi pembuatan ovitrap. Kemudian yang keempat ada kelompok TITN atau kelompok tanaman indah tanpa nyamuk. Kemudian kelompok yang kelima ada kelompok Anyam, yaitu kelompok nyaman bunga kenyawanan. Itu sih untuk kelompok yang kita Wow, buat. benar-benar banyak sekali ya Kak kelompok yang udah dibikin dan semoga saja kelompok itu nanti bisa menjalankan perannya masing-masing Iya. dengan baik juga. Nah, aku mau tanya lagi nih terkait eh, luaran dari tim HM Remika yang telah dibuat di program ini itu apa aja ya Kak? Untuk luarannya itu kita ada luaran wajib dan luaran tambahan. Apa aja itu Kak? Luaran wajibnya itu kita ada buku panduan, ada profil, lalu juga ada poster, ada ringkasan juga, lalu ada video pelaksanaan sama ada publikasi. Dan untuk si luaran tambahannya itu kita ada laporan pemutakhiran, lalu ada publikasi ilmiah, publikasi media dan juga buku edukasi. Benar-benar sudah runtut dan sangat sistematis nih Sobat Dian semuanya. Dan aku dari tadi nih mendengarkan penjelasan dari kakak ini benar-benar menurut aku inovasi ini luar biasa dan keren sekali loh kak. Dan menurut kakak nih seberapa tingkat keefektifan dari inovasi kakak ini ya? eh kalau kita yakin 100% sih, karena pastinya kita juga melihat adanya tingkat partisipasi atau keinginan masyarakat di sana itu tuh tinggi banget. Jadi mereka tuh saling bahu membahu dan membantu kita untuk mengerjakan program ini. Jadi alasan kuat kenapa kita bisa yakin 100% itu karena warga di sana juga welcome sama kita dan juga mau untuk bekerja sama mewujudkan keberhasilan adanya program kita di sana gitu. Wow, keren sekali. Jadi dengan tim HM Remika yang sudah memiliki tujuan yang mulia dan luar biasa ini dan ternyata warganya pun juga memiliki empati dan mendukung sekali ya Kak program ini. Oke, kita doakan ya teman-teman Sobat Dian semuanya. Semoga program P2MD dari tim HM Remika ini dapat berjalan dengan lancar Amin. dan hasilnya pun juga memuaskan dan luar biasa serta dapat bermanfaat dan juga dikembangkan oleh masyarakat lain juga ya Kak ya. Amin. Dan mungkin ada nggak Kak? Pastinya kan tim HM Remika ini melakukan daily report, mungkin memposting hal-hal lain sebagainya lah terkait program ini. Boleh nggak Sobat Dian ini diberitahu sosial media dari kakak-kakak ini? Oke, jadi kita juga punya akun sosial media ya, terutama di Instagram. Itu namanya p2md.hmrmik Udinus. Aku ulangi sekali lagi, p2md.hmrmik Udinus. Jadi teman-teman bisa langsung follow dan lihat kegiatan kita apa aja dan nantiin keseruan ke depannya gitu. Tuh sudah di-spill nih sama kakak dari tim HM Rimeka sendiri. Nah, untuk Sobat Dia nih yang kepo langsung aja di-search tuh tadi sudah dikasih tahu ya Instagramnya apa. Kalau yang penasaran langsung di-like juga dan jangan lupa di-share juga. Jadi biar juga apa masyarakat lain itu bisa termotivasi ya Sobat Dian semuanya. Dan jangan lupa buat Sobat Dian yang belum follow Instagramnya Radio Suara Dian, jangan lupa di follow @Radio Suara Dian, serta video yang ada di YouTube Suara Dian, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Kita kan tadi udah ngobrol panjang lebar banget nih Kak. Boleh dong Sobat Dian dikasih tahu Instagramnya kakaknya, mungkin kalau yang penasaran. Boleh. Instagram aku itu sama kayak namaku yang asli, Razita Mailani, RAZHITA MAYLANI. Gitu. Kalau Instagramku @aypuspa_04.
Jangan lupa di-follow nih ya Sobat Dian semuanya. Barangkali ada yang kepo ingin berteman dengan kakaknya atau mungkin tanya tips dan triknya dari program ini pun atau hal-hal lainnya langsung saja ya teman-teman Sobat Dian semuanya. Dan mungkin boleh nggak Kak kita dikasih close statement dari kakak ini? Oke, mungkin dari kita sendiri, kita minta doanya juga buat teman-teman, atas keberlangsungan, P2MD ini. Semoga kita yang pertama aku pengen doanya kita sehat-sehat terus, karena kalau kita nggak sehat, kita nggak mungkin bisa menjalankan program ini dengan baik. Dan untuk kedepannya, untuk program terdekat, untuk kegiatan terdekat itu kita ada Monep, dan semoga di Monep itu kita bisa lancar dan semua apapun tanggungan yang sedang kita lakukan ini cepat bisa selesai. Dan buat teman-teman, please jaga kesehatan juga. Kalau ada nyamuk dan apapun itu, kalian bisa coba alat metode Ovitrap ini karena gampang banget, alat dan bahannya gampang dicari dan bisa diterapkan di rumah masing-masing gitu. Mungkin kita boleh jargon dari kita aja. P2MD HMR Mika, wujudkan Tanjung Mas sehat, bebas DBD, Udinus juara. Sebelumnya terima kasih banyak ya Kak sudah meluangkan waktunya dan sudah menginspirasi untuk aku dan juga teman-teman semuanya. Nah, aku Amel pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you.